Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Oke, episode RMR kali ini aku akan mereaction sebuah video dengan tajuk Pengawas Sekolah Malaysia versus Indonesia. Sebenarnya aku tidak paham sangat apa maksudnya dari pengawas sekolah. Cuma di video yang ini coba kalian cek tentang seragam Indonesia dan seragam Malaysia. Nah, itu ada termasuk di seragam Malaysianya ada termasuk seragam pengawas Malaysia. Nah, dari situlah aku dengar istilah pengawas Malaysia. Cuma aku tidak tahu apa itu pengawas Malaysia secara lebih lanjut gitu. Oke, tanpa berbuang-buang masa, langsung aja kalian subscribe dulu channel aku, like, komen, dan juga jangan lupa follow Instagram aku di sini. Sekolah Islam Integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Kamis, tarikh 20 Januari. Oke. Hari ini Senin 20 Januari 2020. Kami Sekolah Islam Integrasi Tahfidzul Syakirin akan mengadakan pelantikan pengawas. Baiklah teman-teman semua, untuk pengetahuan, kalau di Malaysia ini disebut dengan pengawas ya. Kalau di Indonesia disebut dengan OSIS. OSIS. Di Indonesia tingkat SD, SMP, SMA. Di sini SD itu sekolah rendah, SMP, SMA itu sekolah menengah. Jadi setiap SD, SMP, SMA tadi itu ada OSIS-nya, di sini pengawasnya. Dan tapi kalau Indonesia tidak disebut OSIS di Indonesia itu ada yang melalui perhimpunan. Kalau di Malaysia disebut dengan perhimpunan, kalau di Indonesia ketika upacara Isnin pagi. Oke, tadi abang cakap tadi ada tulisannya SMP 1 sampai 3, terus SMA 4 sampai 6. Enggak sih, kalau di Indonesia enggak gitu maksud hitungan kelasnya. Jadi kalau SMP ya 1 2 3, SMA 1 2 3 juga gitu. Kalau di Indonesia disebut upacara bendera, kalau di Malaysia perhimpunan. Waktu menaikkan bendera pagi hari Senin itu juga diselingi dengan acara pelantikan OSIS. Dan juga pelantikan OSIS di Indonesia ada berbagai cara. Ketika sudah terlantik OSIS dan organisasinya, maka ketika itu juga dilantik semua secara resminya, orang-orang yang mengisi ketua, penolong, dan sebagainya. Dan untuk di Malaysia ini disebut dengan pengawas. Sekolah kami, Sekolah Islam, Sekolah Menengah Islam Integrasi Tahfidzul Syakirin, hari ini, pagi ini akan mengadakan pelantikan pengawas. Oke. Jadi bagaimana proses pelantikan pengawas? Aku penasaran. Di Malaysia ini atau di Indonesia disebut dengan OSIS. Oke, sebentar lagi akan saksikan. Sekarang pelajar-pelajar tengah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk pelantikan pengawas ini. Jadi teman-teman, jom kita teruskan. Jom. Oh iya, berarti maksudnya ini upacara ya kalau di Indonesia. Oh, ini karena sekolah Islam jadi semuanya pakai kopiah songkok ya. Diawali dengan doa, setelah itu dilanjutkan dengan baca sholawat, nasyid, lagu negara, dan lagu sekolah. Oh, ada lagu sekolah ya. Kalau aku dulu sekolah nggak ada sih lagu sekolah. Kalau di university baru ada tuh lagu university-nya. Apakah pengawas ini ada syarat-syaratnya? Atau ya kalau mau daftar aja gitu. Di belakang ya. Kalau di sekolah aku sih ya ditunjuk sih biasanya, nggak daftar sih, kecuali kayak ketua dan wakilnya dia mencalonkan diri gitu kan, sepasang lalu dipilih nanti sama murid-muridnya. Jadi mereka kayak pemilihan presiden gitu. Apa sih istilahnya? Aduh, aku lupa deh. Pokoknya mereka
kasih visi misi mereka gitu. Lalu ada satu hari nanti mereka dipilih, suara yang terbanyak itulah yang menjadi ketua dan wakil OSIS, atau maksudnya ketua dan wakil pengawas sekolah ya kan. Nah, ketua dan wakil tadilah yang memilih anggota-anggotanya. Misalnya anggota sebutannya. Misalnya untuk bagian kerohanian atau keagamaan, ini orang anggota-anggotanya. Bagian kesehatan, ini anggota-anggotanya gitu sih kalau di sekolah aku ya. Kadang setiap sekolah juga bisa beda-beda sih. Itu apa tuh? Yang kertas atau apa? Bagus ya, jilbabnya lebar-lebar gitu. Beda banget dengan di sini. Kalau di Indonesia tuh kebanyakannya seperti yang ini, kalian lihat, dikesiniin gitu loh. Tapi ada juga yang milih jilbab lebar, jadi itu lebih kembali ke orangnya gitu, nggak aturan sekolah. Ya di sekolah aku, maksud aku ya, aku nggak mau menyamaratakan sekolah aku dengan sekolah yang lain-lain di Indonesia. Mungkin ini karena sekolah agama juga kan, jadi harus syar'i. Nah ini pakai jas. Sumpah. Akan taat kepada Tuhan, ibu bapa dan guru-guru, membantu pihak sekolah, menguasai disiplin murid, menjadikan diri kami contoh teladan terbaik, serta dapat menjalankan tugas dengan cekap, sabar, dedikasi dan penuh tanggungjawab, mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah, menghormati kaki tangan sekolah dan rakan-rakan, menjaga nama baik sekolah dan badan pengawas. Seterusnya, sama-sama berusaha mencari visi dan misi sekolah. Oke, kalau aku lihat dari lokasinya tadi itu kayak aku melihatnya kayak di depan toko gitu. Apakah sekolahnya menyewa satu bangunan gitu? Karena ya kayak ya di depan toko kayak gitu sih aku melihatnya. Tapi kalau salah tolong koreksi aku aja. Dan untuk full videonya kalian bisa langsung aja kunjungi channel yang udah aku taruh di description box. Nah kalau di sekolah aku dulu tuh dia jadi kayak ada gerak jalan, istilahnya apa ya? Di PBB atau LKBB ya kalau kalian paham. Kalau di Indonesia tuh PBB, kalau nggak salah di Malaysia LKBB yang gerak jalan pakai apa sih gini-gini gitu loh. Nah jadi kayak gitu biasanya sih kalau di sekolah aku, masuk gitu sambil gerak jalan gitu ke hadapan guru-guru, baru dia bersumpah dan pakai formasi juga. Jadi nggak misalnya nih 2 orang nggak gini doang, nggak jalan gini aja, tapi kayak ada buka formasinya. Ya udah kayak upacara bendera ulang tahun negara gitu, misalnya 17 Agustus kalau di Indonesia gitu. Kalau dibandingkan dengan sekolah aku dulu, ini kayaknya anggotanya sedikit ya. Kalau aku itu bisa sampai puluhan, bisa deh kayaknya, kayak sekitar 20 gitu. Tapi kalau tugasnya nggak jauh beda lah, pasti membantu sekolah kan untuk mendisiplinkan siswa gitu. Oh guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian agak aneh gitu ngelihat OSIS di Indonesia? Tolong kasih pendapat kalian. Atau kalian pernah ikut OSIS? Kalau aku aku lupa apakah aku pernah ikut OSIS. Ini swear aku bener-bener lupa, tapi kayaknya pernah deh di bagian keagamaan, kayak 1 periode doang, dan itu pun dipilih. Makanya seperti aku bilang tadi, dipilih gitu, bukan kita yang mau, kecuali untuk ketua dan wakilnya. Kalau kalian pernah apa enggak? Tulis komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton video yang lain di sebelah sini. Sebelum meninggalkan video, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.